Sobat Troops yang dikasih Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua. Dan mari kita tular Tuhan dalam keseharian. Kita tularkan kebaikan di tengah kehidupan ini. Sobat Troops semua, tema hari ini kita ingin bersama-sama bermenung tentang mencari kebijaksanaan dan menemukan Tuhan di dalam hidup kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang kita buat. Dulu saya di seminari itu belajar yang namanya filsafat. Kami itu studi filsafat 4 tahun. Saya sekolah di sekolah tinggi STF Dwi Arkara. Tahu ya, belum lama kan tren sekali. Nama ini pasti dikenal ketika Romo Frans Manyisuseno dia diminta untuk menjadi saksi ahli di kasus sengketa Pilpres 2024. Romo Frans Manyisuseno adalah pribadi yang luar biasa dan dia mengajarkan kepada kami tentang filsafat ketuhanan. Tahu ya, filsafat itu dari kata filosofia. Philo itu artinya mencari, sofia itu artinya kebijaksanaan. Bukan nama perempuan ya. Kalau Philo itu terus mencari si Sophia, berarti mencari perempuan. Sophia itu dari kata kebijaksanaan. Mencari kebijaksanaan. Filsafat adalah dikatakan sebagai ibu dari segala cabang ilmu. Maka kenapa kami para imam diminta untuk mempelajari filsafat supaya apa? Alur pemikirannya itu logis gitu loh. Sehat, punya akal sehat. Yang normal lah pokoknya sebagai manusia. Dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Juga keputusan yang didasarkan atas dasar etika dan moral. Maka menjadi imam diharapkan punya moral yang baik. Dan perbuatannya itu etis seturut dengan etika. Etika itu apa sih? Kok dari tadi Romo ngomong etika. Etika itu adalah ilmu untuk mencari orientasi atau tujuan. Maka lagi-lagi kalau dalam beberapa waktu ini kita sedang berpelayaran bersama untuk mencari yang namanya tujuan dalam hidup kita. Inilah etika. Mencari orientasi yang pas, yang tepat di dalam hidup. Sobat Troops semua yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melakukan perjalanan, biasanya apa yang kita lakukan? Selain menyiapkan kendaraannya, tentu kita harus set dulu tujuannya. Kita perlu yang namanya maps. Wah, bisa pakai Waze, Google Maps ya, dan lain-lain ya kan, Garmin. Itu semua adalah alat bantu yang akan menavigasi kita untuk menemukan tujuan dalam hidup ini. Maka pertanyaan, what are you looking for? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang menjadi tujuan dalam hidup ini? Ini istimewa. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan, tujuan hidup manusia adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Maka mereka punya sebuah tagline yang mengatakan ad maiorem Dei gloriam. Para Yesuit, romo-romo Yesuit yang punya kiblat untuk mengikuti teladan Santo Ignatius dari Loyola, mereka itu punya sebuah semboyan ad maiorem Dei gloriam yang berarti semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup ini coba kita lihat, kita tengok kehidupan yang menjadi tren zaman sekarang. Kita kadang-kadang kan orientasinya bukan pada Tuhan, tetapi pada diri kita sendiri. Coba Tuhan kita kesampingkan. Zaman dulu yang namanya sebelum makan, pasti orang Katolik akan membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, terus berdoa. Zaman sekarang coba apa yang dibuat? Sebelum makan bukan doa,
foto, update story. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, doa dikesampingkan. Sekarang yang lebih dikedepankan adalah yang namanya flexing atau pamer. Wah, ini loh, bukannya buat sombong ya, ini tas belinya di Eropa. Wah elah, bukannya sombong, ini jamku mereknya Rolex. Harga diri manusia zaman sekarang atau eksistensi hidup orang hanya dinilai dari hal-hal yang material, dari apa yang dikenakan. Maka suka ada tuh konten di media sosial ya, di YouTube atau TikTok, kontennya berbicara tentang begini. Berapa harga outfitmu? Padahal harga kita di mata Tuhan, diri kita sungguh berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena kita sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Inilah yang membuat diri kita berharga di mata Tuhan. Maka sejak semula kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kalau kita mau mencari kebijaksanaan dalam hidup ini, menurut Matius 6 ayat 33 dikatakan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kita mau cari Tuhan dulu, cari Tuhan, temukan Dia di dalam kehidupan kita. Find God in all things, menemukan Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika kita telah menemukan Tuhan dalam hidup, kita membangun relasi yang hangat, akrab, dekat dengan Tuhan, maka segalanya pasti akan dilengkapi dan ditambahkan. Sobat Rup semua yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita ini kan bingung ya, bingung dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Romo, gimana sih? Apakah keputusan yang aku buat ini adalah keputusan yang tepat, keputusan yang pas? Atau dalam bahasa rohani, apakah keputusan ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saya punya 2 tips yang bisa menjadi indikator dalam kita menilai setiap keputusan-keputusan hidup yang kita buat, ya. Kalau keputusan ini terkait dengan hal-hal yang eksistensial, terkait dengan hal-hal yang penting dalam hidup kita, perlu 2 hal ini kita pertimbangkan. Tapi kalau ngambil keputusan yang remeh-temeh, contoh ya, keputusan yang remeh-temeh gini, aduh ntar aku habis pulang kerja, aku mau makan apa ya? Chinese, Western, Japanese, atau Korean ya? Itu mah nggak usah ditimbang-timbang dengan 2 hal ini. Nggak usah, makan aja. Nggak suka tinggal bungkus ya. Tetapi keputusan-keputusan yang menyangkut hidup perlu kita bawa dengan melibatkan Tuhan melalui 2 pertimbangan ini buat saya. Yang pertama, ketika kita mau memutuskan sesuatu, mari kita bertanya, apa yang ada di dalam batinku? Ingat, di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-58, Paus Fransiskus itu mengajak kita semua untuk punya yang namanya kebijaksanaan hati. Karena di dalam hati terdapat suara Tuhan. Maka dikatakan hati adalah conscience atau hati nurani. Nur, hati yang memberikan cahaya. Ada suara Tuhan di situ. Kita bertanya, ketika mau mengambil keputusan, perasaanku bagaimana ya? Cemaskah atau gembira? Ketika kita mengambil keputusan ini, ragu-ragukah atau kita yakin? Kalau keputusan kita masih mau mengambil keputusan itu ya, ragu-ragu, cemas, punya ketakutan, mungkin itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, dilihat dari hasilnya. Kalau hasil dari apa yang kita putuskan adalah buahnya baik, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, yakinlah keputusan kita adalah keputusan yang tepat dan berdasarkan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kalau buahnya setelah kita memutuskan adalah yang tidak baik, pasti keputusan itu adalah untuk memuaskan diri kita saja, nafsu atau kepentingan diri kita saja. 2 hal ini, sebelum memutuskan bagaimana
batin kita. Kita bawa pertimbangan-pertimbangan kita sebelum memutuskan dengan melibatkan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita melibatkan Tuhan, pasti yang kedua, outputnya, hasil akhirnya adalah baik. Selamat mempertimbangkannya. Keputusan-keputusan semoga yang akhirnya kita putuskan, semuanya adalah keputusan yang tepat karena kita libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan itu. Selamat bermenung semua, Tuhan memberkati kita. Amin.